Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Saham Sukses Berkah. Kali ini kita akan bahas dua saham perbankan dengan market cap terbesar di IHSG. Ada BBRI dan BBCA. Jadi dua saham ini sebagai penentu atau sebagai penggerak IHSG ya, karena dia memiliki market cap terbesar, dua terbesar, yang ketiga sekarang adalah Goto ya. Nah, jadi tiga itu cukup besar ya untuk mempengaruhi pergerakan IHSG. Nah, saat ini saya akan bahas ya, mungkin ada BBRI, BBCA, dan nanti akan saya selipkan mungkin Goto, karena kita akan melihat juga pergerakannya agar kita tahu ya di bulan Juli ini market arahnya kemana sih ya gitu ya. Karena sudah 2 bulan terakhir BBRI turun ya, dari bulan Mei sampai dengan akhir Juni ini BBRI sudah turun cukup lumayan ya teman-teman. Oke, sekarang kita lihat dulu BBRI dengan time frame 1 bulan bagaimana sih trennya ya. Nah, kalau kita lihat dari tren 1 bulan, BBRI masih lumayan uptrend. Cuma teman-teman harus hati-hati ya kalau kita lihat menggunakan stokastik RSI. Di sini ada pola bearish divergent. Nah, bearish divergent ini mungkin ya bukan untuk 1 hari 2 hari, tetapi untuk beberapa bulan ke depan. Tapi kalau menurut saya di bulan Juli ini akan menarik untuk sektor perbankan ya. Oke, sekarang kita lihat dengan chart mingguan ya. Kalau kita lihat chart mingguan, BBRI saat ini tertahan di area support yang cukup kuat ya, key levelnya. Kalau kita lihat, karena di sini kita tarik ke belakang, ini adalah area yang cukup kuat dari supportnya ya, di area 4.200 sampai dengan 4.300 ya, area cukup kuat. Nah, kalau kita lihat juga menggunakan time frame mingguan ya, BBRI sudah sampai dengan area oversold-nya untuk stokastik RSI-nya di level 25. Dan kalau kita lihat lagi secara tren ya, saat ini BBRI ya masih di area uptrend ya, masih di area uptrend. Nah, masih di area uptrend, pas banget tertahan di area support trend line-nya ya. Jadi menarik untuk kita mulai cicil BBRI ya. Nah, selain itu ya, kalau kita lihat chart hariannya juga, ini sudah mulai menembus area oversold atau area jenuh jenuh jual ya, jenuh jual. Nah, untuk area jenuh jualnya ini masih menarik karena ini posisinya sedang turun, dan memang area supportnya kalau kita lihat memang di sini adalah area support cukup kuat ya. Nah, sehingga kalau teman-teman beli, batasi ya area stop loss-nya di 4260 ya sampai 4250, itu area supportnya untuk BBRI. Nah, lalu based on bandarmologinya gimana sih BBRI ya, kalau kita lihat dari bandarmologinya hari ini. Ya, secara foreign transaction ya, BBRI hampir 2 minggu terakhir ini didistribusi oleh asing, jadi sudah lumayan banyak didistribusinya, sudah lumayan sehingga memang dia turun terus ya. Nah, tapi distribusinya ini tidak besar seperti distribusi di awal Mei lalu ya. Di awal Mei lalu, kalau kita lihat distribusi di awal Mei lalu itu sangat-sangat signifikan, karena sampai 600M, 500M, 200M, 500M. Nah, cuma di minggu-minggu ini distribusinya sudah mulai kecil ya oleh asing, jadi mulai menarik. Nah, untuk seasonality-nya ya, BBRI di bulan Juli, ya, teman-teman bisa lihat sendiri di sini, selama 10 tahun terakhir di bulan Juli potensi hijau ya, probability-nya 67% Juli Agustus. Sehingga di Juli Agustus ini potensi besar untuk BBRI kembali hijau ya. Nah, apalagi kalau kita lihat by historical ya,
Ini kan bulan di tahun 2022 ini bulan Mei dan bulan Juni sudah merah ya. Mei minus 4% dan Juni minus 7%. Dan ini kita lihat juga di 2018 Mei Juninya merah, lalu di 2013 Mei Juninya merah, dan bulan Julinya pas dia dibuat hijau. Ya lumayan potensinya dari 2 sampai 8% potensinya. Seperti itu ya. Sehingga menurut saya BBRI menarik ya untuk di-buy karena based on historical lagi di support kuat dan ada potensi terdekat resisten di 4540 sehingga potensi resistennya ke resisten ada 5% ya potensi profitnya dan stop lossnya di area 4240 ya sekitar 1,5%. Jadi cukup low risk ya menurut saya untuk BBRI, apalagi di sini ada gap yang masih ada potensi untuk ditutup di area 4760 sampai dengan 4840 ya untuk BBRI. Sehingga menarik ya. Tapi ini teman-teman nanti teman-teman analisa sendiri lagi karena ini merupakan analisa saya ya. Untuk keputusan jual dan beli menjadi tanggung jawab masing-masing ya. Analisa ini adalah potensi. Jadi tidak 100% ini bakal naik. Enggak, karena ini potensi ya. Karena kita lihat by historical, by statistiknya seperti ini ya. Lalu yang kedua ada BBCA. BBCA bagaimana potensinya? Nah, BBCA kalau kita lihat based on stochastic RSI masih dead cross ya. Belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Tapi kalau kita lihat berdasarkan support resist saat ini berada dekat dengan area support yang cukup kuat ya. Kalau kita lihat di sini area support yang cukup kuat di 7175 sampai dengan 7275. Sehingga ini ada potensi rebound kembali kemana? Ke level resistnya. Resistnya di 7650. Sehingga kalau kita beli di area support ini ya ada potensi profit sekitar 5%, 4 sampai 5%. Dan potensi lossnya kecil juga ya, cukup kecil hanya di 1,8%. Sehingga untuk saham BBCA cukup low risk. Nanti tinggal teman-teman lihat aja ya, kalau kita pakai time frame yang lebih kecil, misalnya 4 jam ini udah ada pembalikan arah belum? Nah, ini udah oversold 4 jam, tapi belum ada pembalikan arah dari stochastic RSI-nya. Nah, di sini juga sudah oversold. Jadi belum ada pembalikan arah. Nah, nanti ketika time frame 4 jam udah ada pembalikan arah, ini bisa mulai untuk spekulasi buy di area support ya untuk BBRI. Apalagi untuk BBCA ya. Apalagi BBCA juga memiliki gap di area 7900 sampai dengan 8075 yang masih akan ada potensi untuk ditutup gapnya. Tapi tidak dalam jangka waktu yang cepat ya. Jadi bisa jadi akhir tahun atau bulan Juli bisa juga ya, lebih cepat lebih baik ya. Nah, seperti itu ya untuk BBCA. Nah, kita lihat seasonality-nya juga. Seasonality-nya juga untuk BBCA ya. Untuk BBCA di bulan Juli ya, 10 tahun terakhir hanya merah di tahun 2021 dan di tahun 2015 ya. Kalau kita lihat ya, setelah dia merah ya dia dari bulan di tahun 2013 dia ada merah juga ya. April, Mei, Juni dan Julinya hijau. Lalu di bulan Juni tahun 2015 juga ada merah. Ya merah semua ya. Kalau di bulan 2018 dia merah bulan Juni, lalu bulan Julinya naik. Nah, kecuali ini ya di bulan di tahun 2021 ya. Mei, Juni, Juli merah, baru naiknya di Agustus, September dan Oktober. Nah, di bulan Juli teman-teman bisa lihat semuanya ini ya. Untuk potensinya Juli ada potensi hijau karena di bulan Mei dan bulan Juni sudah turun cukup dalam. Apalagi tadi kita lihat ya. Secara teknikal ini sudah berada di area support kuat. Cuma ya, ini secara bandarmologinya BBCA lagi dibuang cukup besar ya. 2 hari terakhir 300M dan 400M. Ya dibuangnya oleh asing ya, sehingga nanti teman-teman perhatikan dulu sampai stochastic RSI-nya mulai menarik baru BBCA boleh di buy ya. Tapi kalau stochastic RSI-nya belum menarik ya, lebih baik ditunggu dulu atau ditandain dulu satu lot ya, tidak masalah
ya untuk BBCA-nya. Sehingga potensinya BBCA ada potensi terdekat ya ke resisten di 7650 selama masih bertahan di 7175, sehingga stop loss-nya itu di 7175 ya. Kalau selama tidak turun lebih dari 7175, ada potensi rebound ke 7650 di bulan Juli untuk BBCA. Nah, terakhir mungkin ini saham 7 Taumat yang lagi viral banget ya sepanjang tahun 2022, karena dia sempat turun ya. Waktu itu saya juga sempat mention ke teman-teman, saya tunggu di 200 ya. Bahkan dia turun sampai 180, dan sekarang dari 180 Goto sudah naik sempat ke 416 ya, tertinggi di 416 ya. Dan saat ini kalau kita tarik Fibo ini memang masih berada di area level yang cukup aman di 236 ya. Nah, terus kalau kita lihat based on stochastic RSI-nya juga, ini ada golden cross ya, golden cross. Paling tapi ini potensinya sudah cukup high risk karena sudah dekat Fibo 0 ya penurunannya. Hanya potensi sekitar 6% ke 416. Kecuali ini dia bisa rebound, bisa breakout ya, ke breakout ke 416, atau resisten tertingginya ada di sini nih di 442. Nah, ini baru bisa kencang banget. Tapi kalau belum bisa breakout, ya teman-teman harus hati-hati. Ya. Karena ini sudah di area resistnya untuk saham Goto, ya. Nah, based on historical kita nggak bisa lihat seasonality-nya karena dia baru IPO di bulan April kemarin, ya, seperti itu. Jadi inilah tiga saham penggerak ya yang bisa menggerakkan IHSG. Jadi masing-masing akan punya tugasnya masing-masing. Kalau yang satu merah, mungkin yang duanya nggak boleh terlalu merah atau hijau tipis ya, sehingga IHSG tidak turun terlalu dalam. Karena kalau tiga-tiga yang merah, ini IHSG bisa turun sampai dengan 1-2% per hari IHSG turunnya. Ya. Mungkin sekian pembahasannya. Semoga ini bisa memberikan insight ke teman-teman, ke warga SSB. Semoga ini tidak dijadikan sebagai keputusan jual dan beli ya, karena teman-teman harus analisa lagi, harus cek and recheck lagi setiap harinya, karena ini di tanggal 29 nanti kalau memang syarat-syaratnya terpenuhi untuk di-buy ya boleh di-buy, kalau syarat-syaratnya tidak terpenuhi ya tidak perlu di-buy ya, seperti itu. Ya, disclaimer, ini merupakan analisa saya pribadi, bukan untuk keputusan jual dan beli ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.